Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah kunci di dalam studi hadis atau di dalam ulumul hadis. Kenapa ini penting? Karena dengan istilah-istilah ini kita dapat memahami hadis dengan komprehensif. Istilah-istilah ini akan sangat membantu dalam upaya kita memahami hadis yang kita teliti, terutama di dalam amaliyatut takhrij, proses kita mentakhrij hadis untuk mengetahui bagaimana derajat hadis tersebut di kalangan para ulama, yang tentunya dipengaruhi oleh keadaan sanad dan matannya, dan di mana hadis itu beralamat di dalam kitab apa, nomor berapa, kemudian bagaimana keadaan rijalnya, para periwayat hadis tersebut. Nah, di dalam memahami takhrij kita tidak akan bisa lengkap tanpa kita memahami istilah-istilah kunci di dalam ulumul hadis, yang nanti istilah ini akan banyak disinggung dalam proses mentakhrij hadis, mengerti hadis, memahami hadis secara mendalam. Di dalam istilah kunci ini saya membagi menjadi dua, yang sebenarnya tidak hanya dua secara kompleks, tetapi dua inilah nanti yang akan kita sering gunakan di dalam kita proses mentakhrij hadis. Yang pertama, istilah-istilah yang berhubungan dengan generasi periwayat, dari mulai sahabat, tabi'in, nanti ada juga tabi'ut tabi'in, dan istilah-istilah lain yang itu sangat berpengaruh. Kalau kita tidak mengerti istilah-istilah tersebut, maka kita akan kebingungan. Ketika ada seorang periwayat hadis, kemudian tidak kita kenal, ini kita akan susah ini. Ini bagian dari sahabat, bagian dari tabi'in, atau generasi setelahnya. Karena dari generasi-generasi itu, tentu nanti kualitas hadis yang dibawa juga berbeda. Ketika sahabat yang ngomong dengan generasi setelah sahabat itu beda. Ketika tabi'in yang ngomong dengan generasi yang belakang, lebih belakang lagi, abad ketiga ke atas, itu juga beda nanti hasilnya. Maka dari itu, paling tidak kita mengetahui istilah-istilah apa yang digunakan di dalam generasi periwayat hadis tersebut. Baik. Yang kemudian yang kedua, nanti ada juga pembagian istilah-istilah yang berhubungan dengan sumber pengutipan. Kalau di dalam karya ilmiah ya, artikel jurnal, artikel atau tulisan deskripsi, tesis, disertasi, kita diajari untuk bagaimana mengutip yang benar gitu. Nah, nanti di kitab-kitab induk hadis, ketika kita takhrij itu hadis, kemudian kan ada alamatnya. Alamat yang dituju itu di kitab di mana hadis itu berada, yang sudah dibukukan. Misalkan di dalam Sunan Abu Daud misalkan. Nah, di dalam Sunan Abu Daud ini nanti akan ada bahwa hadis ini dikeluarkan oleh siapa. Kalau kita mengenal ada istilah hadis riwayat siapa, nah HR siapa. Nah, itu nanti ada bahasa lain yang menggantikan HR itu nanti. Misalkan akhrojahu sab'ah, akhrojahu khomsah, dan lain-lain. Nanti akan kita mengenal kutipan itu di dalam studi ilmu hadis, secara khusus di dalam takhrij, maknanya seperti apa. Sehingga ketika ada catatan itu di belakang hadis, kita langsung paham. Oh, hadis ini dikeluarkan oleh tujuh. Tujuh itu siapa saja sih? Nah, kita perlu mengenal itu. Jangan sampai ketika kita membaca hadis, sudah kita takhrij, di kitab itu ditulis dikeluarkan, diriwayatkan oleh tiga. Tiga ini siapa? Baru kita cari lagi. Ini akan memperpanjang proses kita dalam mentakhrij hadis. Baik. Nah, kita mulai dari istilah yang berhubungan dengan generasi periwayatan. Nah, ini ada 5 paling tidak yang saya angkat di sini. Yang pertama ada sahabah, yang kedua ada mukhadromun, ini dari mukhadrom ya. Kemudian ada tabi'in, kemudian ada mutaqaddimun, dan terakhir ada mutaakhirun. Nah, setelah itu nanti ada istilah-istilah lain. Cuman yang inilah yang kita butuh untuk memahami itu. Yang kita butuh untuk memahami itu, karena kalau tidak paham istilah ini, siapa mutaakhirun, siapa mutaqaddimun, itu nanti kita akan kesulitan untuk melacak
bagaimana hadis ini diperlakukan oleh generasi mutaqaddim atau generasi mutaakhir gitu ya. Nah, pengetahuan kita tentang istilah-istilah ini perlu kita tajamkan. Baik, kita akan ngambil satu-satu dari mulai sahabah dulu. Nah, ini saya kira para mahasiswa yang mengikuti ini sudah pernah mendapatkan pengertian tentang sahabat Nabi itu apa. Ini mudah. Sahabat itu dari bahasa Arab ya, sahabah, as-sahabah. Nah, itu mustaq. Jadi sahabah itu mustaq itu turunan. Jadi kata yang punya akar, di bawahnya punya kata yang mirip, dan kata yang mirip itu masih satu akar kata dengan kata yang di atas. Nah, itu namanya mustaq. Mustaq dari apa? Turunan dari kata suhbah. Nah, suhbah ini maknanya apa? Suhbah ini maknanya adalah orang yang menemani tanpa ada batasan waktu, kapan aja, berapa jumlahnya, itu juga tidak dibatasi. Yang penting dia menemani. Nah, berdasarkan pengertian ini pula, nanti banyak pendapat para ahli, para pakar di bidang hadis yang mengemukakan definisi apa yang disebut dengan sahabah. Antara lain, misalkan definisinya dari Ibnu Shalah misalkan. Beliau wafat tahun 643 Hijriah. Ibnu Shalah, beliau mengatakan bahwa sahabat itu kullu muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa minas sahabah. Ini definisinya umum sekali ya. Ini belum kita masuk ke Ibnu Hajar. Kita masih ke Ibnu Shalah. Misalkan Ibnu Shalah membuat definisi bahwa sahabat itu siapa mereka? Mereka adalah kullu muslimin, setiap muslim ro'an Nabi atau ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minas sahabah, maka orang yang melihat Nabi itu sahabat. Tanpa ada harus hidup enggak di masa sahabat, harus mati dalam keadaan muslim enggak, itu enggak ada. Ibnu Shalah memberikan definisi yang bersifat umum di dalam muqaddimah beliau, muqaddimah Ibnu Shalah. Kemudian juga misalkan ada nanti ketika kita baca kitabnya Imam Bukhari, beliau di kitab beliau memberikan definisi yang lain dari Ibnu Shalah. Meskipun agak mirip juga. Misalkan definisinya Imam Bukhari itu man sohiban Nabi, siapa yang membersamai Nabi alaihi salatu wassalam, au ro'ahu, atau yang melihatnya, minal muslimina, dari orang-orang muslim ya, yang melihat dan membersamai Nabi itu harus orang-orang muslim. Fahuwa minas sahabati, ini agak mirip dengan definisinya Ibnu Shalah yang di awal tadi yang saya sebutkan, hanya saja redaksinya agak berbeda, cuman penekanannya sama, tetap dia harus muslim dan dia melihat Nabi atau membersamai Nabi. Maka di sini unik ya, Nabi itu kalau punya murid ya, muridnya Nabi itu tidak disebut murid atau santri atau mahasiswa, tapi disebut sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, saking dekatnya Nabi kepada murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, orang yang menuntut ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada pengertian sahabat dari Ibnu Hajar al Asqalani ini. Nah, ini yang paling sering dipakai. Ibnu Hajar al Asqalani itu punya kitab terkenal ya, sudah saya sampaikan kemarin, Fathul Bari Bisyarah Sahihul Bukhari. Kitab beliau yang keren sekali, wajib dibaca bagi orang-orang yang mendalami studi hadis. Beliau kasih definisi di sini, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Jadi, setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau, artinya beriman kepada Rasulullah, ikut agamanya Nabi Muhammad kan, dan mati dalam keadaan Islam. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan umum sekali, kalau yang Ibnu Hajar ini mulai mengerucut definisinya. Jadi beliau memberikan rincian bahwa seseorang itu akan disebut sahabat manakala ia pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, tidak melihat apakah orang tersebut hidup bersama Rasulullah dalam waktu yang lama atau sebentar. Tidak mempertimbangkan itu. Yang penting pernah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama sebentar itu tidak jadi pertimbangan ya. Meskipun cuma beberapa hari atau sesaat saja ketemu Nabi dan mati dalam keadaan iman, maka orang itu disebut dengan sahabat.
Nah, dan juga orang itu meriwayatkan hadis dari beliau atau tidak, ini tidak dihitung juga. Yang penting pernah melihat Nabi, pernah ketemu Nabi, walaupun tidak mengambil hadis dari Rasulullah, tidak menghafalkan kalamnya Nabi, itu tetap disebut dengan sahabat. Yang penting hidup di masa beliau, ketemu beliau, dan mati dalam keadaan beriman. Nah, itu disebut dengan sahabat. Nah, pernah melihat beliau walaupun sebentar, itu juga sahabat. Pernah bertemu dengan beliau walaupun tidak melihat beliau gitu loh. Jadi pernah sezaman dengan Nabi, pernah interaksi, pernah ngomong-ngomong, tapi nggak ngelihat beliau. Itu juga disebut dengan sahabat. Karena ada sahabat-sahabat Nabi itu yang hidup di masa Nabi, yang berinteraksi dengan Nabi, bahkan mengambil hadis langsung dari Nabi, menghafal hadis, meriwayatkan hadis, tetapi beliau tidak melihat Nabi karena mungkin diberi sesuatu yang lain berupa kebutaan. Misalkan Abdullah bin Umi Maktum, ya, beliau buta, tidak melihat fisik Nabi, tetapi beliau interaksi dengan Nabi. Nah, ini disebut dengan sahabat menurut definisinya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, pendapat inilah nanti yang dianut oleh mayoritas ulama dalam disiplin ilmu hadis. Sekali lagi, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Setiap orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Nah, ini tadi rinciannya. Baik dia bertemu Nabi dalam waktu yang lama atau cuma sebentar, meriwayatkan hadis dari Nabi atau tidak, pernah melihat Nabi walaupun sebentar atau pernah bertemu dengan beliau namun tidak melihat beliau karena buta, ini tetap disebut dengan sahabat. Nah, dari pengertian ini kita mengambil kesimpulan dua unsur yang disepakati oleh para ulama tentang definisi sahabat. Yang pertama, dia harus ketemu dengan Nabi, gitu. Baik melihat secara mata kepala atau ketemu interaksi. Nah, pertemuan itu terjadi dalam keadaan dia beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman juga. Nanti ada orang yang beriman awalnya, tapi meninggalnya itu tidak dalam keadaan beriman. Nah, ini tidak disebut dengan sahabat Nabi. Misalkan ada orang yang murtad, ya, ada orang yang murtad gitu. Nah, ini definisinya dari Ibnu Hajar al-Asqalani dan nanti diiyakan atau dianut, dipakai oleh mayoritas para ulama di dalam disiplin ilmu hadis. Baik, kita lanjutkan. Cara mengetahui sahabat ini gimana sih? Cara kita membedakan bahwa orang ini sahabat atau enggak? Caranya gimana itu? Misalkan kita takhrij hadis, ya, kemudian ada nama. Wah, ini nama ini di generasi siapa nih? Kita belum mengidentifikasi nama ini sahabat, tabiin atau tabiut tabiin atau generasi setelah tabiut tabiin, mutaakhirin misalkan. Kita nggak bisa nih identifikasi. Maka ada cara-cara bagaimana kita bisa memberikan indikasi bahwa ini kemungkinannya adalah para sahabat gitu, sahabat Nabi. Yang pertama tentu dengan cara khobar, ya, atau hadis yang mutawatir, yang kuat sekali hadis itu bahwa seseorang itu adalah sahabat Nabi. Nanti bisa dibaca, panjang sekali penjelasannya. Contohnya hadis tentang kesahabatan, yaitu status kesahabatan khalifah yang 4 yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, ya. Khulafaur Rasyidin yang 4 ini semua orang kan sepakat. Khobarnya mutawatir, ya. Infonya mutawatir. Mutawatir itu jumlahnya banyak sekali sehingga tidak memungkinkan ada orang yang bersekongkol untuk kemudian mereka bersekongkol jumlah yang banyak itu untuk memalsukan khobar ini, memalsukan keterangan ini. Nah, kita kan tahu khalifah yang 4 itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu merupakan sahabat semua. Itu. Termasuk juga kita sepakat bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Gitu. Yang dijamin masuk surga dapat jaminan, jaminannya bukan garansi apa-apa, ya, bukan garansi HP rusak, tapi jaminannya luar biasa masuk surga. Kalau cuma garansi HP rusak dijamin nanti bisa dikembaliin, itu sih nggak seberapa, ya. Tapi kalau jaminannya masuk surga, wah, itu jaminan yang luar biasa, itu tidak ada bandingnya. Yang pertama, cara kita melihat bahwa ini kemungkinan besar sahabat, ya, ini yakin sahabat, bahkan levelnya sampai yakin kalau ada khobar mutawatir, hadis yang disepakati oleh semua orang di zaman itu bahwa ini adalah sahabat Nabi. Yang paling mudah, ya, kesahabatan, status sahabat khalifah yang 4 itu, Umar bin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau 10 sahabat yang dijamin Rasulullah untuk masuk surga. Ini juga
Nah, yang kedua caranya gimana? Melalui khobar yang masyhur, berita yang tersebar luas, masyhur, tetapi periwayat dari berita ini jumlahnya tidak sampai jumlah mutawatir, tidak sampai yang bawa berita itu banyak sekali, tidak. Tapi banyak, tapi lumayan yang banyak dan sudah tersebar kemana-mana. Penyebarannya itu sudah menjalar kemana-mana gitu, bahwa semua orang sudah tahu, meskipun jumlahnya tidak sampai jumlah mutawatir. Gitu. Misalkan khobar tentang sahabat Damam bin Sa'labah nih, atau Ukasyah bin Muhson, ini kan terkenal sekali ceritanya. Nanti bisa dicek kembali, dibaca-baca kembali. Satu, caranya ngecek itu sahabat atau bukan dengan khobar yang sifatnya mutawatir, yang kemungkinan berbohongnya itu tidak ada di situ, semuanya sepakat. Yang kedua, melalui khobar atau informasi yang masyhur, tersebar kemana-mana, semua orang sudah tahu gitu. Meskipun jumlah periwayat dari khobar ini tidak sampai jumlah mutawatir. Nah, ini kita terima sebagai cara, salah satu cara untuk mengidentifikasikan seseorang itu sahabat atau bukan. Ketiga, tentu dengan rekomendasi ya, atau pemberitahuan dari sahabat yang lain. Ada sahabat Nabi ini kita kenal nih, misalkan Ibnu Abbas, misalkan Ibnu Abbas, atau misalkan Zaid bin Harisah, ini kan sahabat Nabi, atau Abu Hurairah, ya kan? Nah, Abu Hurairah mengatakan bahwa orang itu sahabat Nabi gitu. Kita tahu Abu Hurairah sahabat, dan Abu Hurairah ngasih keterangan bahwa orang itu adalah sahabat Nabi. Nah, ini tidak ragu lagi, berarti orang yang diberi rekomendasi oleh Abu Hurairah dia adalah sahabat Nabi, berarti itu adalah sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu kredibilitasnya terjamin gitu. Tidak dusta, ucapannya itu benar, nggak suka bohong. Sehingga ketika sahabat Nabi mengatakan sesuatu, maka perkataannya itu bisa dipegang. Nah, Abu Hurairah misalkan bilang bahwa orang itu adalah sahabat Nabi, meriwayatkan hadis dari Nabi, maka tanpa ragu kita menempatkan orang yang dituju oleh Abu Hurairah tadi sebagai sahabat Nabi. Misalkan kesahabatan Hammam bin Hamamah, ya. Ini terkenal juga, ya. Diceritakan oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu menceritakan bahwa Hamamah bin Hamamah itu, bukan Hammam ya, Hamamah bin Hamamah Al-Dausi itu merupakan sahabat Nabi. Yang cerita siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Padahal kita tahu Abu Musa al-Asy'ari ini kan sahabat besar ya, sahabat senior Nabi. Sehingga punya kredibilitas, punya ucapan yang bisa dipegang dengan kuat. Maka kita tidak ragu mengatakan bahwa Hamamah bin Hamamah Al-Dausi itu merupakan salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Terlepas apakah beliau meriwayatkan hadis atau tidak, yang penting ada rekomendasi dari sahabat yang lain bahwa beliau adalah sahabat, berarti itu sahabat. Yang keempat, melalui keterangan seorang tabi'in yang thiqah atau terpercaya, yang menerangkan bahwa seorang itu adalah sahabat. Kita nggak tahu nih, ada yang ditakhrij kemudian keluar nama, kita nggak tahu ini sahabat atau bukan. Tapi ada generasi tabi'in, generasi setelah sahabat, yang ketemu sama sahabat tapi tidak ketemu Nabi, bilang bahwa si A itu merupakan sahabat Nabi. Gitu. Maka keterangan tabi'in yang thiqah ini, yang tabi'innya ini dapat kita percaya ya. Tabi'in itu kan bukan sahabat ya. Kalau sahabat itu semuanya kredibel. Tapi di tabi'in nanti ada beberapa yang perlu diteliti ulang, gitu ya. Track record kehidupan dia perlu diteliti ulang. Nah, kalau thiqah, kalau bisa dipercaya tabi'in ini, dia mengatakan sesuatu, maka sesuatu itu bisa kita ambil. Misalkan seorang tabi'in mengatakan bahwa si A atau si B itu adalah sahabat Nabi, berarti itu sahabat. Jadi 4 cara ini kita dapat menggunakan untuk kemudian mengidentifikasikan. Oh, ada satu lagi pastinya. Ini yang terakhir. Pengakuan sendiri, pengakuan pribadi oleh seorang yang adil bahwa dirinya adalah sahabat. Saya itu sahabat Nabi, gitu. Dia ngaku kayak gitu ya. Pengakuan ini bisa kita ambil kalau yang bilang itu sahabat Nabi. Tapi rentan waktunya kapan? Rentan waktunya selama 100 tahun sejak wafatnya Nabi. Kok angkanya 100 tahun sih? Berdasarkan hadis Nabi. Nah, ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ara'aitakum lailatakum hadhihi, kata Nabi. Kamu melihat nggak malam ini tadi, gelapnya malam kayak gini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, maka ketahuilah sesungguhnya telah berlalu 100 tahun, la yabqa ahadun mimman hadal yaum ala dhahril ardi. Setelah berlalu 100 tahun sejak malam ini ya,
sekarang dan 100 tahun kemudian setelah selesai 100 tahun itu tidak ada yang tinggal dari golongan yang sekarang ini sahabat. Jadi sahabat itu habis 100 tahun prediksinya Nabi dari permukaan bumi. Maka para pakar di dalam ilmu hadis ketika melihat pengakuan seseorang dia sahabat atau bukan, dilihat kalau lebih dari 100 tahun dari masa hidup Nabi, masa sahabat gitu kan, berarti tidak dianggap itu sebagai pengakuan seorang sahabat. Tetapi kalau masih dalam waktu rentan 100 tahun setelah sahabat, setelah Nabi wafat itu ya, 100 tahun setelah Nabi bilang hadis ini gitu, maka ini masih ada kemungkinan bahwa itu adalah sahabat Nabi. Baik. Nah, keadilan sahabat, kredibilitas ya. Jadi sahabat itu, sahabat Nabi orang-orang yang punya kredibilitas gitu. Seluruh sahabat Nabi itu adil. Adil itu bukan berarti kalau nimbang seimbang ya, sekilo sama sekilo, nimbangnya seimbang. Nggak gitu. Adil di dalam konteks ilmu hadis ya, takhrij hadis terutama juga, itu maksudnya adalah terpeliharanya seseorang dari kemungkinan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis. Nah ini dalam memutarbalik, dalam memalsukan perbuatan, perkataan itu dia tidak bohong. Kemungkinannya bohong itu nggak ada itu. Sehingga dia punya keadilan. Keadilan itu kredibilitas diri. Nah semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu punya kredibilitas. Dalilnya apa? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi para sahabat itu Allah ridho ke mereka dan mereka juga ridho kepada ketetapan Allah. Gitu. Jadi kalau Allah sudah ridho kepada mereka, berarti Allah kan ngasih rekomendasi nih, ngasih tazkiyah ya, ngasih rekomendasi bahwa generasi para sahabat itu adalah generasi yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah begitu, berarti mereka punya kredibilitas. Karena kredibilitas itulah Allah jadi ridho kepada mereka. Nanti di surat-surat yang lain juga banyak. Misalkan di surat Al-Baqarah 143, kalau tidak salah nanti dicek. Kemudian Al-Imran 110 itu juga sama, berbicara tentang sahabat Nabi. Baik. Selanjutnya kita punya Al-Abadillah. Nanti kalau mengeluarkan hadis ya, kita cek di kitab, kemudian kok ada istilah Al-Abadillah, kita nggak usah bingung gitu. Al-Abadillah ini adalah para sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Yang namanya Abdullah. Nah, tapi bukan sembarang Abdullah gitu. Nah, yang dimaksud dengan Abadillah ini tidak mencakup semua nama yang namanya Abdullah. Pokoknya ada sahabat Nabi namanya Abdullah, berarti dia gelarnya Abadillah. Enggak gitu. Meskipun di dalam Ibnu Shalah itu ya, di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah, beliau mengatakan bahwa yang namanya Abdullah itu sampai 220 orang, kurang lebih. Hitungannya Ibnu Shalah. Berarti kan banyak banget. Tetapi rupanya tidak. Hanya ada 4 sahabat yang disebut dengan Abadillah, dapat gelar Abadillah gitu. Ini adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, itu. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa kok cuma dikhususkan 4 sahabat ini, yang lain yang 200 sekian itu kok yang namanya Abdullah itu tidak dapat gelar Abadillah gitu. Nah kita perlu tahu pengkhususan 4 orang sahabat ini menurut misalkan Imam Baihaqi di dalam kitab beliau, karena apa? 4 orang sahabat Nabi ini mempunyai peranan yang besar di dalam memelihara hadis Nabi. Penyebarluasan hadis Nabi, pemeliharaan hadis Nabi ini punya peran penting ya. Baik peran itu terjadi di kalangan para sahabat sendiri maupun di kalangan para tabi'in. Jadi sahabat-sahabat ini kan bisa ketemu tabi'in ya, bisa meriwayatkan hadis dari Nabi kemudian nyambung ke generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Sehingga sering muncul dari peristilahan para ahli hadis itu, tak kala mereka membicarakan tentang sesuatu masalah, pertanyaan ini, perkataan ini atau perbuatan ini adalah perkataan dan perbuatan dari Al-Abadillah. Al-Abadillah itu maksudnya ya 4 orang sahabat ini gitu. Maka atas dasar ini pula Abdullah ibnu Mas'ud itu kan ada sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud ya kan. Itu tidak disebut dengan gelar atau masuk ke dalam kelompok Al-Abadillah ini. Karena apa? Karena Ibnu Mas'ud itu paling dahulu meninggal. Sementara keempat Abdullah yang kita sebutkan ini hidup sampai masa di mana pengetahuan mereka dibutuhkan oleh generasi selanjutnya, yaitu tabi'in. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud itu sudah wafat terlebih dahulu, belum ketemu tabi'in.
sehingga belum sempat menularkan keilmuan beliau, riwayat-riwayat hadis beliau dari Rasulullah kepada generasi selanjutnya, yaitu tabi'in. Jadi 4 ini ya, nanti kalau ditanya sebutkan al-abadilah itu siapa aja gitu. Keluar di dalam kitab takhrij misalkan, abadilah itu apa nih maksudnya? Abadilah itu ya kemungkinannya 4 orang ini. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr. Baik. Selanjutnya, muhadramun. Nah, ini istilah yang unik ya, mungkin kita baru dengar ini ya, muhadramun ini. Muhadramun itu gini singkatnya. Jadi ada orang yang hidup pada masa jahiliyah. Sudah hidup ya, lahir di masa jahiliyah, dan juga hidup di masa Nabi. Tapi sebelum ke sana kita perlu tahu muhadramun itu kan bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari muhadram. Muhadram itu adalah orang yang hidup di masa jahiliyah dan hidup juga di masa Nabi. Kemudian masuk Islam di masa Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Gitu loh. Rumahnya mungkin jauh ya, nggak pernah ketemu Nabi. Dapat kabar aja dari sahabat yang lain bahwa Nabi Muhammad itu membawa syariat Islam. Akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad, kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Belum pernah ketemunya, belum pernah ketemu benar. Bukan karena pernah ketemu terus gara-gara buta. Enggak. Bukan seperti Abdullah bin Umi Maktum. Beliau-beliau ini, dari muhadramun ini, di zaman jahiliyah, ya, hidup di zaman jahiliyah, pada masa jahiliyah, kemudian melewati masa kenabian. Begitu muncul masa kenabian, Rasulullah diutus sebagai nabi, mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi karena suatu hal, mereka tidak ketemu Nabi Muhammad. Pahami ya? Ini mudah kok, insya Allah, ini mudah. Nah, ada sebagian ulama, misalkan Imam Al-Hakim ya. Al-Hakim ini di dalam kitab beliau memasukkan, itu juga Ibnu Shalah dan Ibnu Hajar, memasukkan muhadramun, orang-orang yang hidup di masa jahiliyah dan di masa Nabi, beriman kepada Nabi, tapi belum pernah ketemu Nabi. Ini dimasukkan bukan hanya di generasi sahabat, tetapi juga dimasukkan ke generasi tabi'in gitu loh. Tapi tabi'innya bukan sembarang tabi'in, tabi'in besar gitu. Tabi'in besar. Karena apa? Mereka bisa jadi ketemu tabi'in, gitu kan? Bisa jadi ketemu generasi setelah Rasulullah dan para sahabat, gitu. Tetapi nggak ketemu Nabi. Gitu. Atau ada juga muhadramun ini orang-orang yang hidup di masa Nabi tapi tidak ketemu Nabi dan wafat di masa sahabat, belum ketemu tabi'in. Gitu. Sehingga disebut al-muhadram. Muhadram. Ada berapa sih muhadramun itu? Imam Muslim ini merilis ya, penelitian beliau ada 20 orang. Wah, dikit banget ya 20 orang itu. Ini ada Abu Amr Asy-Syaibani, ada Suwaid Al-Ghaflah Al-Kindi, Amr bin Maimun Al-Awadi. Ini mungkin sebagian nama kita tidak asing ya, tidak asing. Tetapi ulama yang lain misalkan Al-Hafidh Al-Iraqi, ini beliau merilis penelitian juga bahwa al-muhadramun ini ada sekitar 42 orang. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan lebih dari itu. Ya, ini al-muhadramun. Baik, muhadramun sekilas aja karena tidak banyak itu. Sekarang kita masuk ke generasi selanjutnya, itu generasi tabi'in. Ini mudah ya, tabi'in ya, pernah dengar ya. Tabi'in itu adalah generasi yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu Nabi. Dia kan bentuk Arabnya tabi'i, at-tabi'i atau at-tabi'. Secara bahasa artinya pengikut, gitu. Pengikut. Nah, di dalam ilmu hadis, tabi'in itu berarti orang yang bertemu dengan sahabat satu atau lebih. Gitu. Kebanyakan para ulama hadis berpendapat bahwa tabi'in adalah setiap orang yang bertemu dengan sahabat meskipun tidak sampai bergaul dengan sahabat Nabi. Kalau jumlah tabi'in sendiri berapa? Jumlah tabi'in itu banyak ya. Bisa tidak terhingga, gitu. Artinya tidak terhitung gitu, di masa itu. Banyak jumlahnya. Karena kan generasi setelah sahabat kan kemudian berkembang ya, kemana-mana, beranak ke sini, beranak di sana. Terus banyak yang melahirkan anak-anak. Terus-menerus banyak. Sehingga para ulama mengatakan jumlah tabi'in itu banyak. Hanya saja nanti yang lebih kita fokuskan adalah bukan jumlah tabi'in ya, tetapi akhir masa tabi'in. Gitu. Akhir masa tabi'in. Ada yang mengatakan akhir masa tabi'in ini begitu tabi'in terakhir wafat itu tahun 150 Hijriah.
Ada juga yang mengatakan 220 Hijriah. Coba nanti saya sudah buat coret-coretan di belakang, mudah-mudahan nanti bisa kita buka. Misalkan tabi'in siapa? Yang paling terkenal itu Sa'id bin Al-Musayyab, itu wafat tahun 94 Hijriah. Sa'id bin Musayyab. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Al-Qasim. Nah, Al-Qasim ini generasi tabi'in. Beliau ketemu dengan para sahabat Nabi, tetapi tidak ketemu dengan Nabi. Nah, misalkan juga Urwah bin Zubair di tahun 94 Hijriah beliau wafat. Ini juga generasi tabi'in, banyak sekali tabi'in. Baik, itu tentang tabi'in ya. Nah, ini sudah ada, nanti bisa dipelajari. Kemudian yang selanjutnya yang juga kita perlu perhatikan di dalam takhrij ya, untuk mengenal istilah ini adalah istilah al-mutaqaddimun. Al-mutaqaddimun itu. Al-mutaqaddimun. Ini suatu gelar gitu ya, yang diberikan kepada para ulama hadis karena usaha mereka dan peranan mereka dalam pengembangan dan pengkajian ilmu hadis. Tidak hanya di situ, kenapa kok al-mutaqaddimun ini diberi gelar al-mutaqaddimun? Karena mereka memiliki teknik yang unik ya, yang dipergunakan untuk merawat hadis itu. Nah, yang dimaksud dengan al-mutaqaddimun itu kalau di dalam slide ini adalah ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Itu berarti tahun 200 Hijriah sampai 300-an Hijriah, ini namanya al-mutaqaddimun. Mereka khusus didapat gelar ini karena mereka punya teknik yang khusus itu loh. Mereka memburu hadis kemudian dikumpulkan ya kan. Kemudian pengumpulannya itu punya teknik khusus tersendiri yang tidak dilakukan oleh generasi sebelumnya dan tidak pula dilakukan secara utuh oleh generasi selanjutnya. Karena generasi setelah mutaqaddimun ini nanti ketika menuliskan hadis mereka ngutip dari al-mutaqaddimun ini nanti. Nah, ada lagi pengakuan seorang ulama yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan ulama dari generasi mutaqaddimun ini itu berhasil mengumpulkan seluruh hadis sahih. Jadi seluruh hadis yang nyambung ke Nabi secara sanad, kemudian perawinya juga kredibel, itu semuanya bisa dikumpulkan. Atau kalau tidak dikatakan bisa dikumpulkan, ya mayoritas bisa dikumpulkan. Sebagian besar bisa dikumpulkan di generasi al-mutaqaddimun ini. Nah, selanjutnya yang sedikit yang sisa belum terkumpul itu nanti akan dilanjutkan, dibukukan oleh ulama setelah al-mutaqaddimun ini. Nah, siapa saja mereka? Coba kita lihat. Ini ada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah ya. Ini juga termasuk al-mutaqaddimun di dalam ilmu hadis. Jadi kalau kita membaca hadis, kita takhrij kemudian keluar, oh diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Berarti Imam Ahmad ini termasuk generasi al-mutaqaddimun. Jadi punya teknik tersendiri dalam membukukan hadis Nabi yang teknik ini tidak digunakan, tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, oleh mukhadram, oleh tabi'in maupun oleh para sahabat. Jadi generasi mutaqaddimun ini generasi yang unik ya, generasi yang unik. Yang terakhir ini al-mutaakhirun. Mutaakhir itu artinya yang terakhir ya. Mutaakhir itu. Baik. Al-mutaakhirun ini adalah ulama hadis yang hidup pada abad keempat. Kalau tadi kan abad kedua, abad ketiga. Kalau ini abad keempat Hijriah dan seterusnya sampai habis itu. Nah, Imam Zahabi ini mengatakan bahwa tahun ke-300 adalah tahun pemisah antara generasi mutaqaddimun, gelar mutaqaddimun tadi, dengan ulama pada masa al-mutaakhirun. Gimana cara mereka mengutip hadis atau menulis hadis? Kalau mutaqaddimun tadi kan tekniknya unik ya, teknik baru muncul itu tekniknya. Nah, mutaakhirun cara mereka menuliskan hadis adalah mengutip modelnya, kutipan ya, sitasi. Nah, pakai Mendeley atau pakai Zotero ini sitasinya. Nah, ini sitasi ya. Mereka mengutip hadis dari mana? Dari ulama-ulama al-mutaqaddimun tadi. Jadi nggak langsung ngambilnya dari sahabat, nggak mungkin kan, generasinya jauh. Yang mutaakhirun kok ngambilnya ke sahabat, ini nggak ketemu, atau ke tabi'in nggak ketemu. Tapi mereka mengutip hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh generasi al-mutaqaddimun itu tadi.
Setelah dikutip hadisnya, kemudian baru diteliti lagi sanad-sanadnya, baru kemudian dihafal hadisnya. Ini kerja dari generasi al-mutaakhirun. Siapa mereka? Paling tidak ini sebagai contoh. Ada Imam Hakim 405 Hijriah sampai Imam Tobroni 360 Hijriah. Nah, harusnya 360 Hijriah dulu ya, baru 400 ya, saya kebalik nulisnya. Tapi tidak apa-apa. Lanjut. Nah, ini lihat di sini ya. Ini ada masa tabi'in dan masa sahabat Nabi. Nah, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Nah, generasi sahabat yang wafat terakhir kali dan meriwayatkan hadis yang lumayan banyak itu pada tahun 93 Hijriah. Itu generasi sahabat ya. Jadi Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Generasi sahabat terakhir yang meriwayatkan hadis cukup banyak, yang wafat dengan membawa hadis cukup banyak itu sahabat bernama Anas bin Malik pada tahun ke-93 Hijriah. Berarti posisinya di sini ya, 93 Hijriah di anak panah ini. Nah, kemudian pada tahun 110, ini kan agak mundur lagi ya berarti, ada sahabat terakhir Nabi yang wafat, yaitu Amir bin Wasilah atau dikenal dengan julukannya Abu Tufail. Ini wafat di Mekah pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Berarti sahabat Nabi habisnya itu tahun berapa? 110 Hijriah dengan wafatnya siapa? Amir bin Wasilah di Mekah atau julukannya Abu Tufail. Nah, kenapa saya bedakan Amir bin Wasilah dengan Anas bin Malik? Karena Amir bin Wasilah itu sahabat Nabi tetapi tidak banyak membawa hadis dari Nabi. Penikmat hadis saja, tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sedangkan Anas bin Malik ini kan sahabat Nabi yang juga akrab dengan Nabi ya. Beliau ini sewaktu kecil ketika Nabi masih hidup ya, masih membersamai, beliau umurnya masih muda waktu itu Anas bin Malik ini. Sehingga beliau membawa hadis yang lumayan dan beliau wafat yang terakhir kali dengan maksud adalah gini, ulama yang terakhir kali wafat dengan membawa banyak hadis. Nah, ini beliau tahun 93 Hijriah. Tetapi kalau ditanya, akhir masa tabi'in itu tahun berapa? Gitu kan. Akhir masa sahabat itu tahun berapa? Sahabat yang mana dulu? Yang bawa hadis atau yang nggak bawa? Kalau yang nggak bawa hadis, wafat 110 Hijriah. Tapi kalau yang bawa hadis dan cukup banyak, wafat 93 Hijriah. Nah, itu cara kita membaca angka-angka ini. Kemudian ada tabi'in ya. Tabi'in wafat akhir gitu, yang banyak membawa hadis dari riwayat para sahabat. Ini ada Sulaiman bin Mahran tahun 148 Hijriah. Ini tabi'in terakhir yang wafat dengan gembolan hadis ya, dengan sangu hadis yang cukup banyak gitu, dari generasi sebelumnya. Tapi tabi'in juga ada yang wafat terakhir dengan tidak banyak membawa hadis dari ulama di sahabat, di tabaqat sahabat. Siapa dia? Khalaf bin Khalifah Al-Kufi tahun 181 Hijriah. Nah, ini pemetakannya, nanti silahkan bisa difahami, bisa diulang-ulang sehingga kita tahu terakhir masa sahabat itu kapan, terakhir masa tabi'in itu kapan. Nah, kita lihat ini sahabat Nabi yang menjelaskan ke generasi berikutnya. Baik. Di sini ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau wafat 59 sampai yang terakhir ada Ibnu Abi Aufa ya, yang meriwayatkan 94 hadis. Jadi sahabat Nabi itu di dalam meriwayatkan hadis itu tidak semuanya meriwayatkan hadis banyak gitu. Ada namanya al-mukatsiruna fil fatwa, al-mutawassituna fil fatwa, ada al-muqillin, ya, al-muqilluna fil fatwa. Itu bisa kita lacak di dalam misalkan kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ya, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Itu nanti ada klasifikasi sahabat-sahabat yang banyak membawa hadis, sahabat-sahabat yang banyak menelurkan fatwa, yang produktif dalam berfatwa, itu banyak ada di sana. Kemudian ada juga sahabat yang sedengan nih, angkanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit dalam masalah fatwa dan hadis. Ada juga sahabat yang al-muqillin, yang sedikit meriwayatkan hadis maupun mengeluarkan fatwa gitu. Nah, kalau dari 29 ini ya, ini saya data 29, yang paling banyak itu ada 7 sahabat. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada Abu Hurairah,
ada Ibnu Umar bin Khattab ya, bin Al-Khattab, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada Ibnu Abbas, ada Jabir bin Abdullah, ada Abi Sa'id Al-Khudri ya. Atau dalam yang lain biasa kita dengar Abu Sa'id ya, sama saja Abi Sa'id atau Abu Sa'id. Nah, 7 sahabat ini meriwayatkan hadis yang fantastis ya, banyak sekali. Misalkan di sini Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr, beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Padahal Abu Hurairah ini cuma beberapa tahun saja ketemu Nabi, cuma beberapa tahun aja ketemu. Dalam riwayat ada yang mengatakan 3 tahun, cuma 3 tahun ketemu Nabi, tapi beliau meriwayatkan hadisnya banyak sekali gitu loh. Nyatet hadisnya, nginget-nginget hadis perkataan kalam Nabi itu kok banyak sekali. Maka tidak heran di Barat itu ada beberapa orientalis yang mengarahkan serangannya ke Abu Hurairah, yang mengatakan kok bisa, aneh, Abu Hurairah ini kan masuk Islamnya sudah tua, kemudian ketemu Nabi cuma berapa tahun, kemudian wafat. Kok hadisnya lebih banyak dari misalkan Umar bin Khattab yang nomor 8 atau Abu Bakar As-Siddiq yang nomor 22 itu cuma berapa? Abu Bakar As-Siddiq itu cuma 132 hadis. Kok bisa Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq gitu kan? Nah, ini nanti kita bahas. Kenapa bisa begitu? Salah satu faktornya adalah karena Abu Hurairah itu hidupnya, tinggalnya itu di Sufa. Sufa itu adalah emperan Masjid Nabawi gitu. Sehingga ketika kita tahu rumah Nabi itu kan dempetan sama masjid. Kalau Nabi keluar dari masjid atau keluar dari rumah, itu langsung kelihatan sama orang-orang yang tinggal di emperan masjid gitu. Langkah beliau seperti apa, beliau bersabda apa, itu langsung direkam dengan cepat oleh para ahlu sufah, para orang-orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi itu. Yang notabene teras Masjid Nabawi itu dekat dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian nanti ada alasan lain, saya akan ungkap nanti agak belakangan aja. Kemudian ini ada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu 2000 hadis. Anas bin Malik 2000 hadis, 2000 hadis lebih. Sayyidah Aisyah ini ada 2210 hadis. Nah, kita melihat yang bawah-bawah ini, yang biru ini namanya al-muksirun, yaitu orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis ya, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, dari 7 ini tidak mesti sahabat kibar. Sahabat kibar itu sahabat yang Khulafaur Rasyidin 4 itu loh, sahabat-sahabat besar Nabi. Tidak mesti seperti itu gitu. Bisa jadi malah orang-orang yang masuk Islamnya belakangan. Kayak tadi Abu Bakar As-Siddiq dikalahkan sama Abu Hurairah gitu ya. Karena memang latar belakangnya berbeda itu. Kebutuhan zamannya Abu Bakar As-Siddiq terhadap hadis itu tidak seperti kebutuhan di zaman Abu Hurairah terhadap hadis. Nah, alasannya kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq itu kok lebih sedikit daripada Abu Hurairah dan yang 7 ini ya, yang biru ini. Pertama, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq itu punya PR besar. Apa itu? Menumpas orang-orang yang murtad, yang tidak mau bayar zakat. Jadi beliau kan menjabat khalifah itu cuma sekitar 2 tahun lebih dikit ya, 2 tahun menjabat khalifah, kemudian beliau wafat, nanti akhirnya digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Nah, dari 2 tahun itu beliau sibuk untuk mengatur atau membenahi ya kan akidah maupun memerangi orang-orang yang benar-benar menentang kewajiban zakat. Jadi waktu beliau fokus untuk mengkondisikan politik dalam negeri waktu itu ya. Di dalam itu kan bergejolak, ada orang-orang yang memberontak gitu, nggak mau bayar zakat. Dan pada masa pemerintahan Abu Bakar, itu beliau lebih mengutamakan pemeliharaan Al-Quran, mushaf. Gitu. Jadi mengumpulkan lembaran-lembaran yang tersebar kemana-mana itu mulai di proyek di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ya, umat Islam pada waktu itu belum menaruh perhatian khusus terhadap studi hadis Nabi. Gitu. Tetapi Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik ini kan bertemu dengan para tabi'in ya, orang-orang setelah generasi sahabat itu. Kebutuhan mereka ini kan berbeda dengan kebutuhan di zamannya Sayyidina Abu Bakar, itu kan berbeda. Dan kesibukan Abu Bakar As-Siddiq juga berbeda dengan kesibukan Abu Hurairah dan 7 orang yang meriwayatkan hadis yang banyak ini. Maka 7 orang ini disebut dengan al-muktsirun fil hadis. Jadi orang-orang yang banyak
meriwayatkan hadis. Kita lihat ini jumlahnya banyaknya, jomplang sekali ya. Yang merah jumlahnya cuma paling banyak berapa ini? 700-an ya, 700 jumlahnya. Sedangkan yang biru itu sampai ribuan ya. 1100 itu paling sedikit dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Sehingga total semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ini, yang diriwayatkan oleh para sahabat, total hadisnya itu 21.657 hadis. Nah, maka kalau di dalam kita baca hadis Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari, kok jumlahnya nggak sampai 21 Pak, 21.000, cuma sekian ribu. Ya berarti di dalam kitab Sahih Bukhari itu memang satu hadisnya sangat difilter ketat gitu, yang masuk yang harus benar-benar sahih. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, hadis itu tidak cuma itu aja gitu, tapi di kitab-kitab yang lain juga banyak tersebar yang tidak masuk ke dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu. Tetapi hadis ini nanti tentunya tidak juga langsung kita buang. Nah, kita lihat penilaian para ulama di sana. Baik, ini yang perlu difahami. Kemudian kita akan juga membahas, nah ini yang tidak kalah penting. Istilah yang berkaitan dengan sumber pengutipan. Nah, sumber pengutipan, ini ada 7 ya. Saya urutkan dari nomor 7 ke nomor 1, biar nanti enak. Jadi kalau orang baca hadis kan biasanya ada HR ya di belakang. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Abu Daud. HR itu ya. HR itu bukan HR Rasuna Said ya, kalau itu nama jalan di Jakarta ya. HR itu maksudnya hadis riwayat gitu. Nah, kalau nanti kita melacak hadis di dalam takhrij kita, dalam hadis, kok di belakang hadis itu ada tulisannya bukan HR. Tapi tulisannya akhrajahu sab'ah. Akhrajahul sab'ah. Sab'ah itu artinya 7 ya, 7. Berarti hadis ini dikeluarkan oleh 7 ulama. Siapa aja itu? Nanti kita lihat. Kemudian juga ada hadis yang di belakang hadis itu ada keterangan, dikutip di sana kutipannya akhrajahu sittah. Sittah itu artinya 6. Kemudian ada juga nanti hadis yang ada kutipan di belakangnya bertuliskan akhrajahu khamsah, dikeluarkan oleh 5. Khamsah itu 5, khomis itu hari kelima, jadi hari Ahad, Isnin, Thulatha, Arbi'a, Khamis, berarti Kamis ini hari kelima. Kemudian ada yang dituliskan di dalam kutipan itu akhrajahu arba'ah. Arba'ah itu 4, Rebu, arba'ah, Ahad, Isnin, Thulatha, Arbi'a, Rebu, 4. Kemudian 3 itu akhrajahu thalathah, dikeluarkan oleh 3 ulama pakar di dalam ilmu hadis. Kemudian ada istilah lagi kutipan di belakang hadis nanti bukan akhrajahu tetapi muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini disepakati kepada hadis ini. Siapa yang menyepakati? Nanti kita lihat 2 orang yang menyepakati. Maka ini saya taruh di nomor 2. Yang terakhir nomor 1 grade-nya paling tinggi ini akhrajahu al-jamaah. Nah, dari 7 istilah dalam sumber pengutipan ini kita juga harus tahu, sehingga kita nggak perlu repot nanti ketika ada hadis kita takhrij sudah dikasih catatan sitasi, sudah dikasih kutipan, kita masih cari lagi. Misalkan akhrajahu sab'ah. Sab'ah ini siapa sih gitu? Kita cari lagi sampai bingung, padahal sab'ah ini sebenarnya sederhana, sudah dirumuskan oleh para ulama. Siapa saja itu sudah diketahui. Baik, kita lihat di sini. Nah, tapi sebelum ke sini, sebelum masuk ke cerita selanjutnya, saya ingin memberi sedikit pengantar dulu ya, supaya nanti ada gambaran. Yang pertama dari sab'ah dulu. Sab'ah itu kalau kita membaca hadis kemudian di belakangnya ada akhrajahu sab'ah, dikeluarkan hadis ini oleh 7. Nah, 7 ulama itu siapa gitu kan? Nah, ini biasanya istilah umum yang mengiringi matan dari suatu hadis itu. 7 itu siapa aja sih? 7 itu adalah 1 ya, Imam Ahmad. 2 Imam Bukhari, 3 Imam Muslim, 4 Imam Abu Daud, 5 Imam Tirmidzi, 6 Imam Nasai, 7 Imam Ibnu Majah. Saya ulangi, 7 orang ini pertama Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Urut-urutannya boleh dibalik, nggak apa-apa. Itu kalau kita bingung, yes, yang penting 7 orang ini masuk di dalam 7. Nah, kalau hadis itu akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh 7, berarti 7 orang yang saya sebutkan tadi. Kemudian nanti ada hadis yang di belakangnya ada kutipannya yang mengatakan bahwa akhrajahu
Sittah dikeluarkan oleh 6 ulama, 6 pakar hadis. Siapa saja? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, 6 berapa itu? 6 ya berarti. Coba kita ulang lagi ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berarti 6 gini. Nah, 6 ini yang mengeluarkan hadis tersebut. Kemudian ada juga nih yang 5 ya, akhrajahul khamsah. Nah, akhrajahul khamsah ini siapa saja yang meriwayatkan? 5 orang. Yang pertama Imam Ahmad, nah, Imam Abu Daud ya, saya ringkas saja. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. 5 tanpa Bukhari dan Muslim. Itu ya, paham ya? Jadi tidak ada Bukhari dan Muslim. Itu kalau akhrajahu khamsah. Atau akhrajahu khamsah ini lebih kita kenal dengan akhrajahu arba'ah wa Ahmad. Jadi 4 imam yang punya kutubus sunan itu. Metode penulisan kitab hadis dengan metode sunan. Nanti insya Allah kita bahas khusus ya tentang metode sunan ini. 4 sunan itu plus siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab yang metode penulisannya tidak sunan, tetapi musnad. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas. Kemudian itu tadi berapa? Khamsah ya, arba'ah sekarang. Arba'ah itu 4 ya. 4 itu siapa aja sih? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Shahihus Sunan. Jadi para ulama yang memiliki kitab sunan itu 4. Kemudian akhrajahu salasah dikeluarkan oleh 3. 3 ini siapa aja sih? Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Berarti yang memiliki sunan turun ke bawah. Di atas nggak dipakai. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah nggak masuk. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, disepakati oleh 2 orang, nah, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini udah kuat ini hadisnya, kalau udah disepakati 2 orang punggawa ini, berarti hadisnya kuat sekali. Ya. Baik, kemudian muttafaq alaih sudah ya, sederhananya seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, akhrajahu al-jamaah. Jadi dikeluarkan oleh al-jamaah. Al-jamaah itu siapa? Al-jamaah itu ya semua imam hadis itu, berarti lebih kuat lagi daripada muttafaq alaih. Baik, kita lihat selanjutnya nih supaya nggak bingung ya. Ini saya gambarkan ada berbagai warna di sini. Kita mulai dari yang warna biru muda. Nah, akhrajahu sab'ah itu yang biru muda. Ini kan saya urutkan ya 7 orang imam hadis. Dari Imam Ahmad yang wafat 241 sampai Imam An-Nasai yang wafat 303 Hijriah. Ini saya urutkan berdasarkan tahun wafatnya. Sehingga urut gitu. Dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda ke bawah itu. Baik. Yang biru muda dulu, akhrajahu sab'ah. Itu panahnya kan mengarah ke Imam Ahmad yang atas. Dan ke Imam Nasai yang bawah. Maksud saya adalah semua dari Imam Ahmad sampai Imam Nasai itu masuk ke sab'ah. Jadi bukan cuma Imam Ahmad dan Imam Nasai aja. Maksud dari gambar ini adalah Imam Ahmad sampai Imam Nasai, di tengah-tengah itu mereka masuk semua. Jadi 7 itu masuk. Sab'ah itu 7 imam itu. Dari Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Itu kalau akhrajahu sab'ah. Ada citasinya, akhrajahu sab'ah. Kita harus hafal nih. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmidzi. Geser sekarang ke akhrajahu sittah, dikeluarkan oleh 6 orang. Nah, dikeluarkan oleh 6 orang. Kita lihat panahnya. Itu panahnya merangkul ya, jadi bukan 1 orang saja yang ditunjuk, tapi merangkum yang bawahnya juga. Itu panah yang atas dari yang merah mengarah ke Imam Bukhari. Panah paling bawah mengarahnya ke Imam Nasai. Maka semua orang di antara Imam Bukhari dan Imam Nasai itu masuk ke 6 ini tadi. Sittah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Tanpa Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad nggak masuk di dalam sittah. Kalau kita baca hadis rawahu sittah atau akhrajahu sittah, berarti Imam Ahmad nggak masuk. Tapi mulai Bukhari sampai Imam Nasai baru masuk. Gitu. Kemudian yang nomor selanjutnya, akhrajahu khamsah, ini yang biru tua. Ini mengarah ke Imam Ahmad paling atas, paling bawah mengarah ke Imam Nasai 303 Hijriah. Tapi saya kasih X di 2 tempat, X yang warna biru itu. X itu artinya pengecualian. Jadi dari Imam Ahmad sampai Imam Nasai kecuali
Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jumlahnya berapa? 5. Imam Ahmad, Bukhari Muslim enggak, langsung Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, jumlahnya 5. Nah, selanjutnya akhrajahu arba'ah. Nah, ini 4 inilah yang kita kenal dengan Shahihus Sunan. Para ulama, para pakar hadis yang memiliki kitab sunan, ya, metode penulisan hadisnya sunan. Apa sih sunan? Nanti kita masih simpan ya, nanti dalam metode penulisan. Kita melacak hadis takhrij itu juga harus ngerti. Kitab ini pakai metode penulisan apa, kitab itu pakai metode penulisan apa, sehingga kita nggak terlalu lama, bulat nanti. Lebih ringkas, lebih cepat kita mencari dan melacak hadis. Itu kalau 4. Kemudian salasah, tinggal ngurangin aja 1. Dari Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, sekarang turun ke Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Ibnu Majahnya enggak ikut-ikutan. Gitu. Berarti salasah, artinya 3. Yang terakhir, muttafaq alaih, itu yang tadi kita silang itu diambil kembali dan yang lainnya tidak. Muttafaq alaih itu justru Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disepakati oleh Imam Muslim, saling menyepakati keduanya hadis ini dalam sejarah ilmu hadis dikenal dengan hadis yang tidak sembarangan. Hadisnya sahih, kuat. Gitu. Disepakati oleh 2 penggawa besar ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Terima kasih. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Akhiru da'wal alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.